Yang pertama mungkin kelompoknya Arif dulu. Ya, silakan. Langsung berurutan ya, soal pertama, soal kedua. Nanti setiap selesai presentasi, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Saya soal 8, Pak, duluan, Pak. Nggak apa-apa nggak? Dari urut aja, soal pertama. Itu gimana sih cara baginya? Oh, ini, Pak. Saya hari ini ada jadwal vaksin kedua, Pak. Sebentar ya, Pak. Terus? Jadi saya mau presentasi dulu. Jadi kalau diizinin sama Bapak, saya keluar kelas dulu. Mau vaksin. Yang kedua, Pak. Oke. Sebentar, saya ganti dulu layout penilaiannya. Jadi soal berapa ini? Absen 17. Soal 8, Pak. 8. Ya. Oke. Mau share screen? Iya, Pak. Masih proses. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, sudah kelihatan. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, berarti ini, sorry ya Pak, kami ngelengkap dulu langsung ke soal 8, soalnya Arif lagi mau vaksin. It's okay. Oke, jadi langsung aja di soal ke-8 ini. Kita di Ini sini siapa ada, yang ngomong ini, Nak? oh, Farhan Pak. Farhan dan Arif. Absen berapa Farhan ini? Absen 16 dan absen 17. Oke. Ya. Oke, jadi di sini ada soal likuidasi bertahap, ada installment liquidation. Kalau kita review sedikit, liquidation itu ada dua ya, ada simple liquidation, ada installment liquidation. Nah, kalau simple liquidation itu kan simple banget ya. Jadi cash itu diatribusikan kepada partner ketika semua aset non-cash itu udah di-convert ke cash. Nah, tapi kalau installment liquidation ini bertahap. Jadi nggak harus nunggu semua non-cash aset itu dilikuidasi. Jadi setiap ada non-cash aset itu udah terjual atau udah di-convert ke cash, nah ini bisa langsung diatribusikan ke partner. Oke, jadi di sini ada soal save payment. Jason, Kelly, dan Becky dia membagi laba persekutuan masing-masing 50% untuk Jason, 30% untuk Kelly, dan 20% untuk Becky. Mereka memutuskan untuk melikuidasi persekutuannya. Mereka memerlukan kas dari persekutuan secepat mungkin, tetapi dia tidak ingin menjual murah aktifannya, sehingga mereka setuju semuanya untuk melakukan likuidasi bertahap atau installment liquidation. Nah, ini adalah ikhtisar neraca per 1 Januari 2006. Di sebelah kiri ini aset, di sebelah kanan ini liability dan equity. Untuk asetnya ada cash, ada accounts receivable, ada inventory, ada equipment, ada loan to Jason. Terus untuk liability dan equity-nya ada accounts payable, loan from Becky, ada Jason Capital, Kelly Capital, dan Becky Capital. Oke, ini informasi awal. Lalu ada soalnya. Di sini ada informasi kas didistribusikan kepada para sekutu pada setiap akhir bulan, di mana nanti sebesar 5.000 itu nanti ditahan untuk kontingensi yang mungkin terjadi dalam proses likuidasi. Selama bulan Januari 2006, Jason setuju untuk meng-offset saldo modalnya dengan pinjaman dari persekutuan. Sebesar 25.000 telah ditagih atas piutang usaha dan sisanya ditentukan sebagai tak tertagih. Beban likuidasi sebesar 2.000 telah dibayar. Ini informasi bulan Februari. Sebesar 18.000 telah ditagih dari penjualan persediaan dan sebesar 90.000 telah ditagih dari penjualan peralatan. Kewajiban tambahan sebesar 3.000
ditemukan. Dan beban likuidasi sebesar 2.000 telah dibayar, semua kas kemudian didistribusikan dalam likuidasi akhir. Berarti di sini likuidasi akhirnya itu terjadi di bulan Februari 2006. Ini akhirnya ya. Lalu kita diminta disuruh membuat laporan likuidasi persekutuan dengan schedule pembayaran terjamin dengan safe payment bagi setiap distribusi kas. Oke, langsung aja kita jawab. Pertama di bulan Januari ya. 1 Januari ini adalah saldo-saldonya. Ada cash, ada non-cash, ada liability, ada Jason Capital, terus ada loan from BK, ada BK Capital. Nah, di sini kita ambil datanya dari neraca. Ada cash sebesar tadi ada cash sebesar 16.500. Lalu di sini ada non-cash asset. Non-cash asset itu berarti kan aset selain cash, berarti sisanya ini ada accounts receivable, inventory, equipment, loan to Jason, ini kita tambahin semua dan hasilnya adalah 163.500. Kalau ini ditambah jumlahnya adalah 180.000. Berarti ini udah balance. Lalu ada liability sebesar 21.000. Ada Jason Capital 69.000, Kelly 47.000 dan Becky Capital 33.500 sama loan from Becky 9.500. Nah, tadi pertama selama bulan Januari 2006, Jason setuju meng-offset saldo modalnya dengan pinjamannya dari persekutuan. Nah, di sini berarti Jason itu dia memiliki utang kepada persekutuan. Sehingga utangnya si Jason ini harus dibayar gitu ya. Nah, Jason setuju untuk membayar utang kepada persekutuan, dia setuju untuk meng-offset saldo capitalnya yang sebesar 69.000 ini. Berarti dia bayar utangnya itu pakai capitalnya. Berarti di sini langsung aja dengan dia meng-offset saldo capitalnya, di sini saldo capital Jason berkurang sebesar 14.000 dan non-cash aset perusahaan berkurang sebesar 14.000. Kalau dalam sudut pandang persekutuan, loan to Jason ini dianggap sebagai piutang bagi persekutuan. Sehingga karena piutangnya itu telah dibayar oleh Jason, maka di sini piutangnya udah habis ya, 14.000. Makanya di sini minus 14.000. Lalu di sini ada informasi lagi. Sebesar 25.000 telah ditagih atas piutang usaha. Nah, di sini kan perusahaan mempunyai piutang accounts receivable sebesar 28.000 sebenarnya. Tapi yang baru ditagih itu cuma 25.000. Lalu di sini ada tambahan informasi, sisanya ditentukan sebagai tak tertagih. Berarti 3.000-nya ini ditentukan sebagai bad debt expense, tidak tertagih. Nah, di sini langsung aja kita hapus piutangnya. Piutangnya kan udah dibayar ya, dibayar tapi cuma sebesar 25.000. Berarti piutangnya habis 28.000 dan dibayar sebesar 25.000. Sisanya berarti ada loss 3.000 atau bad debt expense. Dan loss-nya ini akan didistribusikan kepada para pemegang capital. Berarti dari 3.000 itu untuk Jason menanggung sebesar 3.000 dikali 50%, 1.500. Kelly 3.000 dikali 30%, 900. Becky 3.000 dikali 20% sebesar 600. Nah, berarti masing-masing udah menanggung nih bad debt expense-nya. Lalu, informasi terakhir di bulan Januari 2006, ada beban likuidasi. Beban likuidasi sebesar 2.000 telah dibayar. Kalau misalnya telah dibayar, berarti kita bayarnya pakai cash dong. Ya, makanya di sini cash-nya itu habis ya sebesar 2.000. Dan atas liquidation expense ini, atas beban likuidasi ini, sama, bebannya itu akan dibebankan kepada masing-masing pemegang capital. Berarti di sini, Jason itu kan dia memiliki capital sebesar 50%. Berarti dia menanggung bebannya itu dari 2.000 dikali 50%, 1.000. Ini juga 2.000 dikali 30%, 600. Ini juga sama, 2.000 dikali 20%, 400. Sehingga setelah transaksinya udah selesai semua, kita jumlahin dulu. Ini pre-distribution balance. Ini balance per 31 Januari sementara tapi. Di sini kita jumlah ke bawah, hasilnya ada 39.500 untuk cash, non-cash-nya ada 121.500, liability-nya masih ada liability ya, 21.000. Lalu ini capital-nya dan ada loan from Becky.
Nah, karena kita ini kan kita kasusnya likuidasi bertahap. Di sini ada informasi. Pada setiap akhir bulan, kas didistribusikan kepada para sekutu. Berarti akhir bulan itu kan 31 Januari 2006. Nah, di akhir bulan ini nanti akan didistribusikan kepada para partner. Tapi sebelum kita mendistribusikan kepada para partner, kalau misalnya kita mempunyai cash yang lebih nih, kita harus membayar utang kita dulu. Nah, makanya di sini namanya priority liability. Kita harus membayar dulu kewajiban kita, baru kita boleh sisanya kita bagikan kepada para partner. Nah, di sini kita mempunyai accounts payable sebesar 21.000. Maka 21.000 ini harus kita bayar. Sehingga ini kita hapus dan 21.000 ini udah kita bayar ya. Berarti sisa cash yang kita punya berapa nih? 39.500 dikurang 21.000. 39.500 dikurang 21.000, berarti sisa cash yang kita punya 18.500. Nah, berarti apakah 18.500 ini langsung kita bagikan semua ke para partner? Oh, ternyata di sini ada informasi lain. Jadi, ada sebesar 5.000 ditahan untuk kontingensi yang mungkin terjadi dalam proses likuidasi ini. Nah, berarti di sini para partner ini dia pengen setidaknya di 31 Januari dia mempunyai sisa cash sebesar 5.000. Nah, berarti dari 18.500, 5.000-nya itu ditahan ya. Jadi ini ditahan untuk kontingensi di masa yang akan datang. Dan sisanya sebesar 13.500 ini akan dibagikan kepada para partner. Nah, cara membagikan ke para partnernya nggak langsung kali 50%, kali 30%, nggak kayak gitu. Kita menggunakan metode save payment. Nah, di sini kita bisa lihat schedule A. Oke, cara menghitung save payment-nya berarti di 31 Januari itu equity para partner harus kita adjust dulu, harus kita sesuaikan dulu. Di sini kan equity Jason itu ada 52.500. Ini per 31 Januari. Terus equity Kelly itu ada 45.500. Dan yang terakhir equity Becky itu harus kita adjust 32.500 ditambah 9.500. Hasilnya adalah 42.000. Lalu setelah kita mengadjust para equity partner ini semuanya, kita mengalokasikan possible loss. Jadi loss yang mungkin terjadi. Loss yang mungkin terjadi itu bisa jadi ya. Bisa jadi di sini kalau misalnya katakanlah non-cash asetnya hilang semua. Ini kan non-cash asetnya berarti sisa equipment sama inventory ya. Sebesar 121.500. Ya anggaplah kalau misalnya di masa yang akan datang equipment sama inventory-nya tuh hilang ceritanya. Berarti kan ini ada possible loss, kemungkinan loss sebesar 121.500. Dan juga di sini ada possible loss, katakanlah kalau misalnya cash-nya juga hilang gitu, sebesar 5.000. Nah, berarti ini juga ada possible loss sebesar 5.000. Ya udah langsung aja kita jumlah kemungkinan loss yang akan terjadi di masa yang akan datang, berarti dari perhitungan non-cash aset, ceritanya misalnya non-cash asetnya hilang 121.500 ditambah 5.000. Dan hasilnya itu ada 126.500 untuk possible loss. Nah, dari possible loss ini semuanya kita bebankan kepada masing-masing partner. Berarti di sini 50%, ya, di sini 30%, dan Becky 20%. Lalu kita jumlah dari saldo equity per 31 Januari ini. Dan ternyata saldo Jason itu defisit atau minus 10.750. Dan sisanya masih positif ya saldonya. Di sini Kelly 7.550 dan Becky 16.700. Nah, kalau misalnya ada saldo yang defisit, ini nggak boleh defisit. Ini harus positif ya saldonya. Makanya di sini supaya positif berarti harus kita tambahin 10.750 dong, biar nol saldonya, saldo equity-nya. Nah, 10.750 ini ditanggung oleh para partner. Jadi di sini Kelly menanggung sebesar 30% dibagi 50%, 30% dibagi 50% dikali 10.750, berarti Kelly menanggung sebesar 6.450, dan Becky menanggung sisanya 20% per 50% dikali 10.750, yaitu dia menanggung 4.300. Nah, berarti di sini kita udah dapat
Safe payment yang dibayarkan kepada partner per 31 Januari itu untuk Kelly sebesar 1.100 dan untuk Becky sebesar 12.400. Berarti pendistribusian cash ini ke para partner amannya, atau ya bahasanya lebih aman gitu, lebih aman kalau didistribusikan ke Kelly sebesar 1.100 dan ke Becky sebesar 12.400. Ya udah, berarti di sini ini kan tadi pendistribusian ke para partnernya sebesar 13.500 ya. Nah, ini 1.100-nya ke Kelly dan 12.400-nya ke Becky. Nah, tapi di sini persekutuan dia mempunyai utang kepada Becky. Dia mempunyai utang, maka utangnya harus dibayar dulu dong ke Becky sebesar 9.500. Dan sisanya dikurang ke Becky Capital sebesar 2.900. Dan ini adalah saldo per 31 Januari 2006. Oke, untuk yang Februari akan dijelaskan oleh Arif. Untuk di bulan Februari, di sana ada informasi berupa kewajiban tambahan sebesar $3.000. Nah, di sana akan juga didistribusikan kepada partner sesuai proporsinya masing-masing. Seperti misalkan ke Jason, itu diproporsikan sebesar 50% dikali 3.000, terus kepada Kelly 30% dikali 3.000, dan kepada Becky sebesar 20% dikali 3.000. Selanjutnya, pada informasi di soal juga ditemukan bahwa ada beban likuidasi yang menyebabkan pengurangan cash dan akan ditanggung juga oleh para partner-partner. Untuk proporsinya juga sesuai dengan proporsi di awal ya. 2.000 dikali 50% untuk Jason, terus 2.000 dikali 30% untuk Kelly, dan yang terakhir 20% dikali 2.000 untuk Becky. Selanjutnya, informasi pada bulan Februari itu ada sebesar 18.000 telah ditagih dari penjualan persediaan dan sebesar 90.000 telah ditagih dari penjualan peralatan. Jika di total, maka jumlahnya adalah $108.000. Sedangkan untuk sisa aset yang non-cash yang belum terjual itu bernilai 121.500. Maka di situ akan terjadi loss atau kerugian. Kerugian yang terjadi akan ditanggung atau didistribusikan kepada partner-partner terkait sesuai dengan proporsinya juga. 121.500 dikurang 108.000 itu sebesar 13.500. Itu akan diproporsikan kepada Jason sebesar 50%, 30% kepada Kelly, dan 20% kepada Becky. Setelah itu kita akan mencari pre-distribution balance ya, atau hasil akhir sebelum didistribusikan kepada kreditor dan partner-partner. Untuk kasnya, saldonya yaitu 111.000, terus untuk non-cash asetnya habis karena telah terjual sepenuhnya. Terus pada priority liabilities 3.000, terus pada Jason Capital 43.250, Kelly Capital 38.850, dan yang terakhir ada Big Capital sebesar 25.900. Selanjutnya kita akan mendistribusikan cash tersisa pada kreditor terlebih dahulu, yaitu sebesar 3.000. Yang terakhir yaitu sisanya 111.000 dikurang 3.000 yaitu 108.000 didistribusikan kepada partner-partner sesuai dengan jumlah capital sisa. Dan itu mengakibatkan balance pada tanggal 28 Februari semua berjumlah 0. Oke, kira-kira gitu sih Pak presentasi dari kami. Ini soal 8. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sangat jelas ya. Oke. Ya, bagus ya presentasinya Farhan dan Arif. Mungkin ada yang mau ditanya soalnya? Jadi nggak ada ya, sudah jelas banget ya. Satu-satu dijelasin sama Farhan sama si Arif. Oke, terima kasih. Berikutnya next soal berapa? Pertama ya? Iya Pak, soal nomor 1. Izin share screen Pak. Pak, saya izin keluar kelas duluan ya Pak. Iya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Izin teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 1 yang akan dibahas oleh saya sendiri, Adetisa absen 1 dan Afdi absen 2. Jadi tadi setelah kita lihat Farhan sama Arif ngejelasin, di situ udah dijelasin sama Farhan kalau misalnya liquidation itu terbagi jadi 2, ada simple liquidation sama installment. Nah, di sini untuk soal nomor 1 sendiri pakai yang installment. Tadi kan Farhan udah bilang kalau installment itu kita nggak harus nunggu seluruh aset non-kas itu terjual, baru didistribusikan kasnya ke para partner. Nah, terus gimana sih untuk mendistribusikan kas itu sendiri? Itu ada 2 cara dengan safe payment sama cash distribution plan. Kita baca dulu soalnya. Di sini diketahui bahwa 1 Januari 2006, akun buku besar menunjukkan saldo seperti berikut. Ada cash 25.000, inventory-nya 72.000, supplies-nya 18.000, ada Barneys Capital ada 72.000, Betis Capital-nya 28.000, dan Robust Capital-nya 15.000. Terus di sini ada informasi tambahan bahwa kas didistribusikan kepada para sekutu tanggal 1 Januari 2006. Terus, persediaan dan pelengkapan dijual pada harga lamsam sebesar 81.000 pada tanggal 9 Februari 2006. Dan pada tanggal 10, itu kas di tangan didistribusikan lagi kepada para sekutu di akhir persekutuan. Terus, yang nomor 1 itu yang diminta kita membuat jurnal di tanggal 1. Di 1 Januari itu kita pakai schedule safe payment. Yang perlu teman-teman ingat, di pertemuan kemarin Pak Riki udah jelasin bahwa terdapat 3 asumsi dalam safe payment. Yang pertama itu kita mengasumsikan bahwa seluruh partner itu tidak solvent, di mana jika ada modal yang bernilai negatif, maka akan dibayarkan oleh partner lain yang memiliki modal positif. Terus, kita mengasumsikan bahwa aset non-kas itu nggak kejual, sehingga dia menimbulkan kerugian atau possible losses. Terus yang ketiga, asumsinya terdapat additional losses yang sebagai beban likuidasi atau liquidation expense. Nah, terus gimana sih caranya kita bikin schedule safe payment? Yang pertama itu kita harus menyesuaikan capital adjusted. Tadi kalau di soal Farhan kan ada loan dari masing-masing partner. Nah, itu tuh harus di-adjust dulu. Terus yang kedua tuh ada distribusi kerugian aset non-kas ke semua partner. Yang ketiga itu ada distribusi order loss contingent pada para partner. Yang terakhir didistribusikan kembali kerugian yang dari partner itu sendiri. Nah, untuk nomor 1, kita bisa lihat dari masing-masing modal di 1 Januari, ini ada 72.000, 28.000, sama 15.000. Terus kita alokasikan si possible losses. Ini dapat dari inventory sebesar 72.000 sama supply-nya 18.000. Karena di sini nggak ada keterangan berapa persennya, maka kita bagi rata dibagi 3. Jadi masing-masing partner menanggung ruginya itu 30.000. Terus kita jumlah, dapat balance-nya segini. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat masih ada modal untuk Betty dan Robel itu minus sebesar 2.000 sama 15.000. Tadi yang udah aku bilang kalau misalnya dia insolvent, maka akan ditanggung sama partner yang bernilai positif. Maka kalau misalnya kita gabung, itu bisa dijumlahin si barnya itu dikurang 17.000. Maka safe payment yang tepat untuk barnya sebesar 25.000. Untuk jurnalnya sendiri, ada Barneys Capital sebesar 25.000 pada cash. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui bahwa persediaan dan perlengkapan tanggal 9 Februari itu dijual.
tapi sebesar 81.000, sedangkan dia punya nilai buku sebesar 90.000. Nah, itu kan ada selisih kerugian. Seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya dia terdapat kerugian, maka ditanggung oleh seluruh partner. Maka selisihnya itu 9.000, dibagi kerugiannya masing-masing ke partner sebesar 3.000. Jadi jurnal untuk tanggal 9 Februari, cash-nya sebesar 81.000, Burnish Capitalnya 3.000, Betis Capitalnya 3.000, Rubbles Capitalnya 3.000, sedangkan di kreditnya ada inventory sama supplies. Untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Abdi. Ya, untuk yang soal nomor 3, di soal meminta untuk kita membuat ayat jurnal distribusi kas di akhir persekutuan. Sebelumnya bisa dilihat di schedule-nya. Schedule ini meringkas transaksi-transaksi yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya di 1 Januari ada distribusi kas dan mendapatkan saldo untuk non-kas aset sebesar 90, Burnish Capital 47.000, Betis Capital ada 28.000 dan Rubbles Capital ada 15.000. Kemudian di 9 Februari yang telah dijelaskan sebelumnya ada sell off non-cash. Cash yang didapatkan 81.000 dan non-cash yang terjual 90.000 sehingga ada losses 9.000 yang didistribusikan secara merata kepada Burnish, Betty dan Rubble sehingga saldo di 9 Februari cash 81.000, Burnish Capital ada 44.000, Betis Capital ada 25.000 dan Rubbles Capital ada 12.000. Angka 81.000 ini merupakan distribusi final yang nantinya akan didistribusikan pada 10 Februari berdasarkan saldo kapital masing-masing. Sehingga distribusi di Burnish Capital ada 44.000, kemudian ada Betis Capital distribusinya 25.000 dan Rubbles Capital mendapatkan distribusi sebesar 12.000. Sehingga ya jurnal yang terjadi di 10 Februari 2006, Burnish Capital 44.000, Betis Capital 25.000, Rubbles Capital 12.000 dan cash sebesar 81.000. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, jelas ya soal kedua dari teman-temannya. Ada yang mau ditanya? Sejauh ini udah jelas ya, nggak ada yang mau ditanya. Oke, berikutnya. Kira-kira bisa nggak kita sampai selesai jam 10 presentasinya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, jangan terlalu lama juga ya. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat di layar masing-masing, Pak? Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum. Izin saya dan Alex untuk menjelaskan soal S16-2. Ini tentang rencana distribusi kas. Terdapat pada soal kas neraca persekutuan Chan, Dickerson, dan Gatter per 31 Desember 2006. Kita langsung aja. Diminta susunan rencana distribusi kas untuk menunjukkan bagaimana kas akan didistribusikan setelah tersedia. Nah, langkah pertama itu kita akan menentukan vulnerability rank-nya dulu. Nah, sesuai dengan yang ada tertera pada soal, saldo 31 Desember untuk Chan, Dickerson, dan Granter itu ada 95.000, 160.000, dan 205.000. Selanjutnya, terdapat pada soal loan to Chan sebesar 15.000. Nah, saldo ini akan kita kurangkan pada vulnerability rank ini untuk mencari modalnya Chan, yaitu sebesar 80.000. Pada ekuitas juga terdapat loan from Dickerson sebesar 50.000. Nah, kalau loan from Dickerson ini kita akan menambahkannya sebesar 50.000, jadi modal total Dickerson ini yaitu sebesar 210.000. Sedangkan Granter tetap 205.000. Nah, juga sudah dikasih tahu pada soal kepemilikan persentase per sekutu ini yaitu 20%, 30%, 50%.
Setelah itu modalnya akan kita modal yang 80.000 ini akan kita kalikan masing-masing akan kita bagi masing-masing dengan persen kepemilikannya, yaitu akan kita dapat untuk Chan 400.000, Dickerson 700.000 dan Gunter 410.000. Nah, berdasarkan modal yang kita dapatkan ini, maka vulnerability rank-nya itu Chan adalah yang paling vulnerable, sedangkan Dickerson ada yang paling tidak vulnerable. Selanjutnya kita akan membuat schedule assume loss absorption. Nah, pada ini kita akan menuliskan dulu equity-nya, yaitu Chan 80.000, 210 untuk Dickerson dan 205 untuk Granter, dengan total 495.000. Selanjutnya kita akan mengasumsi loss-nya, yaitu pertama kali kita akan menggunakan Chan. Untuk Chan kita langsung akan mengurangkan seluruhnya, yaitu 80.000. Total yang 400.000 ini akan kita dapatkan dengan mengalihkan equity Chan 80.000 dengan 100% dibagi oleh persentase kepemilikan Chan itu sendiri, yaitu 20%. Maka akan kita dapat totalnya 400.000. Dari total 400.000 ini kita akan membagi ratakannya dengan Dickerson dan Granter. Langsung dikalikan dengan total persentase kepemilikan mereka sendiri-sendiri. Setelah itu kita kurangkan, maka akan didapat untuk Dickerson yaitu 90.000, untuk Granter sisa 5.000. Dengan total 95.000. Selanjutnya kita akan melakukan asumsi loss Granter. Langsung saja seperti Chan tadi, Granter akan dikurangkan seluruhnya sebesar 5.000. Total 8.000 ini kita dapat dari 5.000 dikalikan 100% dikurangi persentase kepemilikan Chan, baru dibagi dengan persentase kepemilikannya Granter sendiri, yaitu 50%. Akan kita dapat totalnya 8.000. Dan pembagiannya ke Dickerson selanjutnya 8.000 dikalikan oleh 8.000 dikalikan oleh persentase kepemilikan Dickerson itu sendiri, baru dibagi 100% dikurang kepemilikannya Chan. Maka akan terdapat sisa Dickerson sebesar 87.000. Untuk cash distribution untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Alex. Sebentar, 8.000 dari mana tadi ini? Nah. Ini Pak, 5.000 dikalikan 100% dikurang persentase kepemilikannya Chan, baru dibagi dengan persentase kepemilikannya Granter. Atau bisa juga tadi yang paling rentan siapa ini? Paling rentan Dickerson 700.000. Paling rentan si Chan ya, benar nggak? Oh iya, Chan. Chan ya, yang kedua 410 si Grunter ya, berarti 410 kurangi 400, 10.000 ya. Dikalikan karena si Chan sudah dieliminasi, berarti kalikan 80% ya, 8.000. Oke, terus tadi si kamu ini apa tadi namanya? Nyari vulnerability rate dari mana tadi ini? Yang ini ya Pak? Vulnerability yang 1, ini berarti berdasarkan rumus. Rumusnya ini Pak, modalnya dibagi sama profit. Atau kita sebut dengan rumus apa? Berdasarkan LAP ya? Loss absorption. Absorption percentage. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya kita ke cash distribution plan-nya. Pertama, ya sama seperti yang lainnya, kita harus membayar liability-nya, yaitu 90.000 yang di awal. Terus ada pembayaran yang lagi berdasarkan assume loss absorption-nya kan ada 87.000. Kita membayar hasil kepada Dickerson Capital kan. Pembayarannya yang pertama karena dia punya pinjaman perusahaan punya pinjaman pada Dickerson, maka pembayaran keduanya itu ke si Loan ini 50.000. Yang ketiganya baru sisa dari 87.000 dikurang 50.000 jadi 37.000 ke Dickerson Capital. Yang keempat itu 8.000 ini yang asumsi loss itu dibagi ke Granter sama Dickerson
dengan proporsi 37,5 dan 67,5%. Yang terakhir ada sisanya atau 400.000 itu dibagi sesuai dengan profit loss rasio masing-masing dari si kapital, si Chan, Dickerson, sama granted itu 20%, 30%, dan 50%. Sekian dari kami, Pak. Oke, sebentar. Seharusnya soal ini bisa Anda tambahkan lagi ya? Iya, Pak. Ada Apa coba? sustainability, Pak. Enggak, saya tadi pakai cara pertama ya. Coba lihat jawaban yang atas tadi. Ini kan tadi the ranking based on yang most vulnerable ya. Cara keduanya mungkin tadi bisa Anda modif seharusnya ya. Pakai yang cara kedua ya, yang kita dari yang paling bertahan siapa? Yang paling bertahan kan si Dickerson ya. Ada, Pak. Terus ada. Ya, sebentar ya, Pak. Mel, matiin dulu, Mel. Tadi juga untuk, lupa saya, soal 8 tadi siapa? Farhan sama Arif ya? Pertama kali ya? Iya, Pak. Tadi itu bisa juga ya, Anda nambahkan jurnal ya? Betul, Pak. Tadi nggak ada kan jurnalnya ya? Anda presentasikan ya Farhan ya? Iya, nggak ada. Iya, oke. Ini, Pak. Apa yang sustainability Ya. yang paling bertahan kan, Pak? Ya, coba bisa tuh dijelasin apa Alex? Ini kan sama kita nyarinya kayak tadi juga yang pertama hasilnya 410, 700 sama 400. Sustainability yang paling kuat si Dicker kalau dia mengalami potensial loss selama akumulasi kan, Pak. Yang pertama itu yang paling nggak bertahan itu si Chan. Nah, langsung kita ke assume loss schedule-nya. Di sini kita bikin ada dua, assumption loss absorption sama cash distribution. Ini masing-masing ini pakai yang tadi dimasukin yang loss potensialnya sama dari modal awalnya dimasukin ke cash distribution. Yang pertama itu potensial loss-nya si Dickerson sama ya dibikin sama seperti si gimana? Yang paling bertahan si Dickerson ya? Ya, menyebab kerugiannya itu harus sama dengan si Grunter kan? 410 tuh. Dikali sama pemilikannya. Misalnya jadinya balance-nya 410 sama 410 sama 400. Nah, potensial loss kedua itu kan si grantor kan, Mbak. Itu harus sama si Chan 410.000. Berarti kan kita kurangin itu dari pengurangan yang ini sama yang ini. Nah, sisanya itu yang ini juga sama. Nanti baru 10.000 ini dikalikan sama persentase kepemilikan juga. Kepemilikan. 3/10-nya dari 10.000. Ini juga setengahnya, Pak. Ini juga tadi juga harus dikalikan sama 27.000. 20%. 290 kali dengan 30% ya. Ya, oke. Yang lain, paham? Ya, oke. Terima kasih Amel dan Alex ya. Next. Izin share screen, Pak. Silakan. Ya, sudah kelihatan ya.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 yang rencana distribusi kas soalnya, yaitu Fred, Flynn, dan Wilma mengumumkan likuidasi persekutuannya yang dimulai tanggal 1 Januari 2006. Laba dan rugi dibagi 30% untuk Fred, 20% Flynn, dan 50% Wilma. Pos-pos neracanya sebagai berikut, dan diminta untuk menyusun rencana distribusi kas pada 1 Januari 2006. Nah, yang langkah pertama, kita menentukan vulnerability ranking. Di sini, Fred itu partnership equity-nya sebesar 75.000. Dikali dengan rasio profit and loss-nya 30%, dibagi maksudnya, sehingga hasil loss absorption potensialnya 250.000. Nah, untuk Flynn itu partnership equity-nya sebesar 30.000 dikurangin loan to Flynn-nya 10.000 jadi 20.000 dibagi profit and loss ratio-nya 20% jadi loss absorption potensialnya 100.000. Dan untuk Wilma partnership equity-nya 60.000 dibagi profit and loss ratio-nya 50% menjadi 120.000. Nah, jadi urutan yang paling vulnerability ya, yang pertama itu dari Flynn, yang kedua Wilma, dan yang ketiga Fred. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat schedule of loss absorption. Untuk Fred, yang pertama kan dari Flynn urutannya. Nah, jadi di sini Flynn harus saldonya itu dienolkan. Saldo Flynn yaitu 20.000. Jadi kita harus kurangin sebesar 20.000 atau dari 20% dikali 100.000. Sehingga saldo Flynn menjadi 0. Nah, untuk Fred berarti 30% dikali 100.000 yaitu 30.000. Sehingga hasilnya jadi 45.000. Nah, untuk Wilma sebesar 50% dikali 100.000 yaitu 50.000. Jadi untuk Wilma sisa 10.000. Nah, selanjutnya yang ranking kedua yaitu Wilma. Berarti Wilma di sini juga harus dikosongkan. Saldo Wilma, sisa Wilma itu 10.000, berarti harus kita minuskan juga dengan 10.000. Nah, untuk Fred berarti 30% dibagi 50% dikali saldo 10.000 ini, jadi 6.000. Jadi untuk Fred sisanya 39.000. Nah, selanjutnya untuk cash distribution plan. Yang pertama itu kita harus membayar utangnya dulu. Di sini ada account payable 20.000. Nah, selanjutnya udah nggak ada lagi utang, jadi bisa kita langsung distribusikan 39.000 ke Fred. Lalu 16.000 ke Fred. Fred 3/8 itu diperoleh dari 30% per 30% tambah 50% karena Flynn-nya kan paling akhir. Lalu Wilma juga sama 50% per 30% ditambah 50% atau 5/8. Lalu selanjutnya untuk sisanya reminder yaitu sesuai dengan profit and loss ratio-nya Fred 30%, Flynn 20% dan Wilma 50%. Terus langkah keempat, kita membuat cash distribution schedule. Sini first installment-nya untuk utang di luar partner. Jadi 20.000 untuk utang. Lalu yang kedua kita distribusikan ke Fred 39.000 dan yang ketiga kita distribusikan ke Fred dan Wilma sebesar 16.000. Ya, dengan presentasenya
Fred tadi 3/8. 3/8 kali 16.000 jadi 6.000 dan Wilma 5/8 dari 16.000 jadi 10.000. Udah, ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua akan dijelaskan oleh Franz. Ya, sebentar. Kira-kira menurut absen 5 remainder itu berapa sih? Reminder itu sisanya dari kas yang ada, tapi di sini sepertinya nggak ada informasinya, Pak. Nggak ada informasinya, remainder. Dari berapa? Kas sama aset non kasnya berapa totalnya semuanya? Aset 185. Jadi nggak ada informasinya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Nah, selanjutnya cara yang kedua. Ini berikutnya, kalau kita mau pakai cara yang kedua, di mana kita membuat rencana pendistribusian kasnya itu dengan ranking sekutu yang paling bertahan terlebih dahulu. Jadi bukan seperti yang tadi yang paling vulnerable, kita pakai yang kebalikannya dari yang least vulnerable. Nah, jadi untuk dari yang least vulnerable tentu kebalikan dari yang tadi. Jadi kita mulai dari Fred dulu, kemudian kita kurangi Fred dan Wilma. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama, situ bisa kita lihat di mana kita kan mau mengurangi potensi loss-nya si Fred agar potensi penyerapannya itu bisa sama dengan potensi penyerapan yang vulnerable-nya tadi ranking nomor 2, yaitu si Wilma 120.000. Jadi kita mau mengurangi dari 250.000 ke 120.000, sehingga kita akan mengurangi sebesar 130.000. Kemudian untuk cash distribution plan-nya, di situ bisa langsung kita kalikan antara loss profit ratio-nya Fred, yaitu sebesar 30%, dikalikan dengan loss absorption-nya tadi 130.000, sehingga didapatkan 39.000. Nah, sekarang ketika loss absorption potensial dari Fred dan Wilma itu sudah sama-sama 120.000, kita mau mengurangi lagi potensi mereka agar bisa sama dengan Flynn dengan nilai tadi 100.000. Sehingga kita akan mengurangi masing-masing 20.000. Nah, untuk cash distribution plan-nya, sama seperti yang tadi, kita kalikan loss profit ratio-nya flat 30%, dikalikan 20.000, dapat 6.000, dan Wilma 50% dikalikan 20.000, sehingga dapat 10.000. Nah, dari sini tinggal kita lanjut, sama seperti yang dijelaskan oleh Dian tadi, karena memang angkanya sudah sama. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada tanggapan dari teman-teman ataupun Bapak dosen, dipersilakan. Ya, oke. Makasih Dian dan Franz ya. Next. Baik, akan coba saya Vesalia absen 7. Maaf, suaranya apa ya? Double. Yang lain gimana? Sekarang jelas ya, Pak. Ini siapa ini yang ngomong? Frisilia. Ya, Pak. Ya, coba lanjut. Oh, ya. Apakah suara saya terdengar? Kayaknya kamu pakai filter ya? Enggak, Pak. Yang lain gimana itu ya? Nggak pakai filter ini ya? Halo? Ya, coba lanjut.
Kayaknya mic-nya error, Pak. Belum dihidupin ya mic-nya? Siapa temannya? Saya, Pak. Rizka. Iya. Bisa presentasi berdua atau bagaimana? Gimana sih? Nah, mungkin saya coba duluan mulai ya, Pak. Ya, boleh. Oke. Kami mengerjakan soal S16-4 likuidasi bertahap. Jadi ada persekutuan Gary, Henry, Ila, dan Joseph. Coba, maaf. Oh iya. Jadi nomor 4 akan saya dan Friska jelaskan. Nah, untuk soalnya dulu nomor 4, likuidasi bertahap, persekutuan Gary, Henry, Ila, dan Joseph sedang bersiap-siap melakukan likuidasi. Rasio pembagian laba dan rugi ditunjukkan dalam ikhtisar neraca per 31 Desember 2006 sebagai berikut. Nah, yang diminta nomor 1, yaitu para sekutu mengantisipasi adanya likuidasi bertahap. Susunlah rencana distribusi kas pada tanggal 1 Januari 2007 yang mencakup dana kontingensi sebesar 50.000 untuk membantu para sekutu memprediksikan kapan mereka akan dilibatkan dalam distribusi kas. Nah, untuk menetapkan cash distribution plan ini ada 2 cara. Yang pertama dengan vulnerability ranking dan sustainability ranking. Nah, tahap-tahapnya itu ada 4. Yang pertama, partners diurutkan berdasarkan tingkat kerentanan. Yang kedua, membuat schedule penanggung kerugian. Yang ketiga, menyiapkan cash distribution plan. Dan yang keempat, membuat cash distribution schedule. Lalu, untuk vulnerability ranking sendiri, pertama, kita harus menentukan loss absorption potensial, yang rumusnya adalah partners equity dibagi dengan profit atau loss ratio. Nah, vulnerability ranking ini kita membagi saldo ekuitas para sekutu kan setelah disesuaikan dengan utang piutangnya terlebih dahulu dengan presentasi profit sharing-nya. Nah, berdasarkan data partnership si Gary, Henry, Ila, dan Joseph, maka vulnerability ranking-nya itu adalah sebagai berikut. Jadi kan pertama disesuaikan dulu kan dengan utang piutangnya. Sebagai contohnya, Gary ini kan di sini 200.000, tetapi dia memiliki loan 100.000, jadi harus ditambah terlebih dahulu. Dibagi dengan profit sharing ratio, hasilnya 750.000 dan seterusnya. Lalu kita bisa menentukan rankingnya dari yang paling vulnerable. Di sini ditentukan peringkat 1-nya Ila, peringkat 2-nya Gary, peringkat 3-nya Henry, dan peringkat 4-nya Joseph. Setelah itu, dari vulnerability ranking-nya itu, kita dapat mencari atau menyiapkan schedule of assumed loss-nya. Nah, karena itu langkah keduanya dari cash distribution plan. Schedule ini tuh dimulai dengan pre-liquidation equities dan membebani setiap ekuitas sekutu dengan bagian kerugian yang akan menghapuskan ekuitas sekutu yang paling vulnerable. Langkah berikutnya adalah membebani ekuitas sekutu yang tersisa yang akan menghapus ekuitas sekutu yang ranking vulnerable-nya di urutan kedua dan seterusnya. Ini kan sampai 4 berarti sampai 4. Terus sampai ekuitas sekutu yang ranking vulnerability-nya itu paling rendah menjadi habis. Jadi sampai si Joseph ini habis dalam kasus yang ini. Nah, ditentukan kan pertamanya pre-liquidation equities-nya Gary 300.000, Henry 300.000, Ila 100.000, Joseph 110.000, dan totalnya 810.000. Kita kalikan dengan kepemilikannya.
Ini menggunakan rasio 4321 karena kan dari kepemilikannya 40%, 30%, 20%, 10%. Terus, nah dari yang paling vulnerable yaitu kan si ILA 500.000. Jadi dari yang rasio itu 500.000 dikalikan dengan kepemilikannya 40% dikali dengan 5.000 yaitu kan 200.000 milik si Gary. Terus 30% dikali dengan 500.000, 150.000, dan seterusnya. Setelah itu kita subtotalkan, kita kurangi, dan dapatlah yang paling vulnerable yaitu si ILA habis. Terus kita lanjutkan ke yang paling vulnerable kedua, itu kan si Gary. Nah, jadi berapa sih selisih antara ILA sama si Gary ini kan 250.000. Jadi itu yang sebagai pengali untuk kepemilikannya yang rasio 431. Nah, kan 250.000. Jadi 250.000 dikali 40% si Gary dapatlah 100.000. 250.000 dikali 30% untuk si Henry dapatlah 75.000 dan selanjutnya si Joseph. Dan yang di total sejumlah 200.000. Kita subtotal lagi, dan dapatlah rasio yang terakhir, yaitu yang 3:1, si Henry sama si Joseph. Itu pengalinya menggunakan selisih lagi, berarti yang peringkat kedua diselisihkan dengan yang peringkat ketiga, yaitu 250.000 sebagai pengalinya. Kita ulangi lagi seperti yang tadi, 250.000 dikali 30% si Henry dapat 75.000, dan begitu juga si Joseph, pengalinya 10%. Dan dapat balance untuk si Joseph, yaitu 10.000. Nah, selanjutnya kita bikin cash distribution plan-nya. Itu dapat 100.000. Yang pertama 100.000 itu dapatnya dari other liabilities sebagai priority liabilities. Terus 50.000 itu dapat di soal nomor 1 sebagai kontingensi 50.000 sebanyak 100% juga. Terus selanjutnya 100.000 itu dari Gary's loan ada di neraca sebanyak 100% juga, dan 10.000-nya ini kita dapat dari si balance-nya si Joseph tadi yang sisa 10.000 di Joseph 100.000 banyak 100% maksudnya, maaf. Terus selanjutnya 100.000 ini kita dapat dari kepemilikan selanjutnya kan Joseph kan sudah habis. Jadi kita lanjutkan ke Henry dan Ila. Henry sebanyak 75% dan Ila sebanyak 25%. Selanjutnya 200.000 yang sebagai total balance 431 itu didapat Gary 50%, Henry 37,5% dan Ila 12,5%, dan remainder-nya ini sebesar kepemilikan awal yang tadi. Lanjut, cara lainnya atau cara keduanya, itu kan tadi sustainability rank. Itu adalah maksudnya mengurutkan dari yang paling bertahan terhadap kemungkinan kerugian yang seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Franz. Nah, jadi kebalikan sama yang tadi, ini mencari dari yang paling banyak istilahnya, dari yang paling besar LAP-nya. Jadi kita ranking satunya, kebalikan yang tadi, ini ranking satunya si Joseph. Lanjut ke schedule of assumed loss absorption-nya. Di sini tuh langsung berdampingan antara assumed loss absorption dan cash distribution-nya. Yang pertama LAP-nya atau loss absorption potential-nya itu sebesar kepemilikan yang dimasukkan dan jumlah LAP-nya dimasukkan 750.000, 1.500.000 dan 1.100.000. Terus partners equity-nya itu ada di sustainability rank di table partners equity. Kita input di cash distribution.
Lanjut dikurangi sebesar 100.000 agar potensinya sama dengan Henry. Uang kas didistribusikan ke Joseph sebesar 10% kali 100.000. Jadi, kenapa kita masukkan 100.000 di sini? Agar jumlah hutang antara jumlah LAP antara Joseph dan Henry ini sama 1 juta. Jadi kita kurangi 100.000. Nah, akhirnya balance after distribution-nya sama dong. Sekarang Joseph dan Henry 1 juta. Nah, kita lanjutin lagi. Agar sama lagi, yang di bawah 1 juta kan 750.000 nih punya si Gary. Kita harus menyamakan bagaimana sih cara yang atas tuh sama dengan yang 750.000. Jadi caranya yang 1 juta, Henry dan Joseph sama-sama kita kurangi 250.000, dapat kita temuin balance after distribution to Joseph dan Henry sebesar 750.000, dan yang berbeda Ila, masih 500.000. Berarti untuk sama lagi dengan yang paling bawah, yaitu 500.000, kita harus ngurangin lagi 250.000 kepunyaan Joseph, Henry, dan Gary. Baru balance-nya kita dapat hasil akhirnya 500.000 semuanya. Dan untuk cash distribution-nya sendiri, itu tinggal apa yang ada di assume loss absorption-nya, kita kali dengan persen kepemilikannya. Jadi kita dapatkan segini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friska. Selanjutnya, pertanyaan kedua, selama bulan Januari 2007, persediaan dijual seharga 100.000. Kewajiban lainnya dibayar dan sebesar 50.000 disisihkan untuk kontingensi. Para sekutu setuju bahwa saldo pinjaman harus ditutup ke akun modal dan kas yang tersisa dikurangi dengan dana kontingensi harus didistribusikan kepada para sekutu. Berapa kas yang harus diterima oleh setiap sekutu? Nah, caranya kita pindahkan tadi cash distribution schedule yang udah dijelasin, cash distribution plan yang udah dijelasin Sisi, tinggal kita masukin ke sini dengan persentase-persentasenya, lalu kita buat schedule-nya dengan mengalihkan nominalnya dengan persentasenya. Jadi first 100.000 yaitu untuk membayar priority liability 100% dikali 100.000, 100.000. Selanjutnya next 50.000 untuk kontingensi kita kali 100%, 50.000 untuk kontingensi. Selanjutnya 100.000 untuk Gary's loan 100.000 dikali 100%, 100.000. Dan begitu seterusnya. Dikalikan dengan nominalnya dengan persentasenya hingga kita dapat bahwa kas yang distribusikan ke masing-masing partner adalah Gary memperoleh 20.000, Henry memperoleh 90.000, Ila tidak mendapatkan bagian distribusi cash dan Joseph mendapatkan 40.000. Nah, begitu caranya dengan cash distribution schedule. Atau kita juga bisa membuat statement of liquidation dan schedule of safe payment. Apakah hasilnya sama? Kita akan lihat. Pertama kita buat statement of liquidation seperti yang ditampilkan di sini. Balance awalnya kita masukkan. Lalu kita baca keterangannya, inventory dijual seharga 100.000. Berarti kita memperoleh cash 100.000, cashnya bertambah 100.000. Inventorinya berkurang sebesar yang tertera di sini 200.000, maka non cashnya minus 200.000. Nah, berarti kan ada kerugian dari penjualan inventory sebesar 100.000. Nah, kerugian tersebut didistribusikan ke masing-masing partner sesuai persentasenya masing-masing. Kan kerugiannya 100.000, berarti yang ini dapat 40.000, yang ini 30, yang ini 20, yang ini 10. Selanjutnya, katanya kewajiban lainnya dibayar. Other liabilities-nya 100.000. Katanya ini dibayar, berarti other liabilities-nya berkurang 100.000 dan cash-nya berkurang 100.000. Selanjutnya ada loan to Henry 20.000, kita offset 20.000 dan Henry capital-nya jadinya berkurang 20.000, maka kita dapat pre-distribution balance-nya cash-nya 200, non cash-nya 510.000, Gary's loan-nya 100.000, Gary's capital 160, dan seterusnya.
Lalu saldo ini kita masukkan ke schedule of safe payment. Partners equity-nya seperti yang tertera di sini, yang pre-distribution yaitu 260, karena di offset dengan loan-nya, jadi harusnya kan garis loan 100.000 dan garis capital 160. Maka di sini kita masukkan menjadi 260. Dari ini ditambah ini. Selanjutnya Henry's Capital 270, Ilas 80, dan Joseph 100. Lalu kita kurangkan dengan possible loss of non-cash asset, yaitu 510, dan dikalikan dengan persentase masing-masing. Selanjutnya possible loss on contingency yang 50.000, sama dikalikan dengan persentase masing-masing. Lalu setelah itu kita dapat ternyata saldo sementaranya, Ilas saldonya di debit minus 32.000. Maka saldo debit ini juga didistribusikan ke masing-masing partner yang lain sesuai perbandingan 4:3:1. Maka diperoleh hasilnya 20.000, 90.000, 0, dan 40.000. Ternyata hasilnya sama. Demikian presentasi kami, Pak. Oke. Yang lain paham? Ya, sangat bagus ya penjelasan dari absen 7 dan 8 ya. Siapa tadi ini? Frisilia sama Friska ya. Oke, jelas ya teman-teman jelasinnya ya. Berikutnya soal 5. Izin share screen. Ya. Sudah terlihat ya. Ya, sudah. Jadi di sini sebenarnya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan untuk soal 16.5. Di sini saya mengerjakan bersama saya absen 9 dan Heri Christopher absen 10. Yang pertama soalnya adalah Eli, Joe, dan Ned setuju untuk melikuidasi praktik konsultasi yang secepat mungkin setelah menutup bisnis pada tanggal 31 Juli 2006. Neraca saldo pada tanggal tersebut menunjukkan saldo akun seperti yang bisa dilihat, yaitu dimulai dari ada akun cash, akun receivable, equipment, account setiap pemilik dari praktik konsultan, yaitu Eli, Joe, dan Ned. Kemudian para sekutu membagi laba dan rugi dengan rasio 20%, 30%, 50%. Masing-masing untuk Eli, Joe, dan Ned setelah gaji bulanan Ned sebesar 4.000 dibayar. Jadi di sini pembagiannya seperti yang kita bisa lihat, Eli 20, Joe 30, dan Ned 50%. Transaksinya dan peristiwa selama adalah sebagai berikut. Utang usahanya dibayar. Di sini transaksi pertama yaitu pembayaran utang. Berarti di sini account payable-nya dia berkurang 6.000 karena sudah dibayar, juga mengurangi kas sebesar 6.000. Kemudian kan mereka tadi dibilang account receivable-nya ada 12.000. Menagih nomor 2 itu piutang sebesar 8.000 telah ditagih seluruhnya, dan kemudian Net menerima piutang usaha dengan nominal dan nilai wajar sebesar 3.000 sebagai pemenuhan sebagian dari saldo modalnya. Piutang usaha tersisa dihapus sebagai tak tertagih. Jadi di sini kan tadi piutangnya asalnya ada 12.000, ditagih 8.000, berarti menambah kas kan karena menagih dari account receivable. Kemudian mengalokasikan untuk Net dari piutangnya tadi kan masih ada sisa 4.000, dialokasikan untuk Net sebesar 3.000. Jadi kemudian mengurangi modalnya 3.000 dan sisanya di write off yaitu 1.000, sisanya dari 12.000 dikurangi dari 8.000 dan 3.000. 1.000 ini kemudian dialokasikan sesuai besarnya masing-masing. Di sini dikalikan R6, yaitu di atas pembagiannya 20%. Jadi ini ada 2.000 untuk Eli, Joe 300, dan Net 500. Kemudian di sini kan ada sisa dijumlahkan kan. Tadi kas awalnya 13.000 dikurangi 6.000 ditambah 8.000, jadi sisanya ada 15.000. Untuk equipment masih sama 30.000, dan di sini juga ditambahkan dari yang di atasnya yaitu 19.800 untuk modal yang Eli
14.700 untuk modalnya Joe dan 11.500 untuk modal dari Net. Ini kemudian yang berikutnya ada penjualan perabotan nomor 3. Perabotan dengan nilai buku 25.000 dijual seharga 15.000. Di sini kan berarti equipment-nya berkurang 25.000 karena dia yang dijual nilai bukunya 25.000. Tetapi dia dijualnya kan hanya 15.000 tuh. Berarti kan ada loss on sale of equipment-nya ada 10.000. Loss-nya ini yang kemudian dialokasikan kepada setiap dari pemilik modal yaitu Eli, Joe dan Ned dengan bagian 100% masing-masing. Jadi 10.000 dibagi ke Eli 2.000, ke Joe 3.000 dan ke Ned 5.000. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh Harry. Untuk nomor 4, perabotan dengan nilai buku 4.000 dan nilai wajar yang disetujui adalah 1.000 diambil oleh Joe sebagai penyelesaian sebagian dari saldonya. Jadi ada perabotan nilainya 4.000 dan nilai wajarnya ini sama-sama diakui 1.000 dan ini untuk alokasi Joe. Jadi dikurangin saldonya Joe sebesar 1.000. Nah, dari transaksi yang alokasi untuk Joe ini kan terdapat loss nih. Awalnya perabotannya 4.000 tapi nilai wajarnya 1.000. Artinya ada sebesar 3.000 yang loss gitu. Ini dialokasikan kembali kepada setiap pemegang modal, kepada Eli, Joe, dan Ned. Selanjutnya, nomor 5, beban likuidasi sebesar 3.000 dibayar. Nah, ini seperti biasa langsung dialokasikan per kepemilikan setiap pemegang modal. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari atas, net kapitalnya berapa. Jadi didapatkan kapital Eli itu 15.400, Joe 7.100 dan net sebesar 500. Nah, karena Eli mempunyai pinjaman kepada perusahaan mempunyai pinjaman kepada Eli sebesar 4.000, jadi ditambahkan ke modalnya Eli, jadi modalnya Eli sebesar 19.400. Maka pada tanggal 31 Agustus, kasnya pun dialokasikan sebesar kas yang udah kita cari tadi, netnya itu 27.000. Jadi dialokasikan langsung, jadi seluruh balance-nya itu udah 0 gitu. Untuk jurnalnya bisa dilihat di samping. Jadi ini jurnalnya dimulai dari yang nomor 1 tadi, pembayaran account payable, dan selanjutnya ini jurnalnya simple sih, tinggal melihat dari schedule yang di sebelahnya. Jika ini kan sudah anggap aja kayak balance sheet yang kan ada sama dengan ini, jadi harus sama di kiri dan di kanan kan. Jadi tinggal di jurnal melihat dari schedule yang itu. Jadi bisa dilihat nih tiap nomor 5 tadi seperti yang penjualan equipment ada loss on sale of equipment-nya. Dan kemudian yang ke-6 tadi ada penyumbangan nomor 7 tadi ada penyumbangan equipment sebesar 6.000 dibagi seperti ini dan seterusnya hingga nanti pada saat dibagikan lagi untuk cash-nya dibagikan ke tiap capital dari pemilik dari persekutuan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, karena soalnya cukup pendek, jadi presentasinya juga cukup cepat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas ya sampai jurnal ya. Tadi Hafil sama Harry ya menjelaskannya. Ini nggak ada masalah ya soal ini. Oke, ya, terima kasih Hafil dan Harry. Ya, next. Mohon izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak?
Ya, sudah. Selamat pagi, Pak Riki dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, absen 13, Kansa, absen 12, dan Inasa, absen 11, akan mempresentasikan jawaban dari soal S16-6. Nah, di sini yang pertama, di soal diketahui bahwa John Smith dan Tandy adalah sekutu di toko perabotan yang mulai dilikuidasi pada tanggal 1 Januari 2006. Lalu tersedia neracanya, maka di sini saya buat neraca yang untuk building net, furniture dan fixture net, sehingga menghasilkan total asetnya 230.000. Lalu diketahui juga transaksi pada bulan Januari, yaitu persediaan dijual seharga 20.000 tunai, penagihan piutang berjumlah total 14.000, dan setengah dari jumlah yang terutang kepada kreditor telah dibayar. Lalu pada bulan Februari, tanah berharga pokok 40.000 dijual seharga 60.000, sehingga nanti akan menghasilkan gain. Lalu tanah dan bangunan yang tersisa akan dijual seharga 40.000. Lalu ada kolek piutang sebesar 50% dari sisa piutang yang tadi. Lalu sisanya tidak dapat ditagih. Maka tidak dapat ditagih ini nanti akan kita hapuskan piutangnya. Lalu pada bulan Maret ada sisa kewajiban telah dibayar dan kas yang tersedia didistribusikan. Jadi pendistribusiannya hanya pada bulan Maret saja, tidak pada tiap bulan. Nah, yang pertama kita di sini kita akan mengerjakan soal ini menggunakan safe payment dan cash distribution. Lalu pada safe payment kami menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi tidak selesai, yang mana aset non-cashnya ini nanti akan tersisa, dan yang satunya lagi adalah asumsi selesai, di mana aset non-cash ini diasumsikan sudah terjual sebelum cash didistribusikan. Nah, pada balance awal akan dicatat sebesar yang ada di neraca. Cash sebesar 15.000, aset non-cash ini yang terdiri dari inventory, land, building net, furniture net, dan AR, yaitu total sebesar 215.000. Lalu ada utang sebesar 80.000 serta kapital dari para partner itu sendiri, yaitu Jones 40.000, Smith 60.000, dan Tandy 50.000. Nah, pada bulan Januari tadi ada penjualan inventory sebesar 20.000. Padahal bila kita melihat di neraca, inventory itu sebesar 65.000, berarti kita rugi dong. Nah, ruginya dari selisih itu tuh sebesar 45.000. Nah, 45.000 ini nanti yang akan didistribusikan kepada John, Smith, dan Tandy sebesar presentasenya, yaitu John 20%, Smith 30%, dan Tandy sebesar 50%. Lalu akan menghasilkan balance sebesar ini. Nah, pada transaksi Januari yang kedua, yaitu adalah kolek AR sebesar 14.000. Sehingga kita mengurangi dari aset non-cash-nya itu, karena kita kan menerima pembayaran piutang, berarti kan AR kita kan berkurang. Nah, tapi kita menerima cash, jadinya cash-nya positif dan aset non-cash-nya negatif. Lalu kita juga ada pembayaran atas utang sebesar 50%, sehingga kita akan mengurangi akun utang kita sebesar 40.000 dan mengurangi akun cash kita sebesar 40.000, sehingga kita akan mendapatkan
balance pada bulan Februari yaitu sebesar cash 9.000, aset non-cash 136.000, account payable yang tersisa masih 40.000, Jones Capital 31.000, Smith Capital 46.500, dan Tendi Capital 27.500. Pada transaksi balance pada transaksi bulan Februari, yang pertama diketahui adalah menjual tanah seharga 60.000. Padahal apabila kita lihat di neraca, tanah memiliki book value 40.000. Jadinya kita untung atas penjualan 20.000. Nah, 20.000 ini akan kita distribusikan kepada para partner, yaitu Jones sebesar 20%, Smith sebesar 30%, dan Tendi sebesar 50%. Lalu terdapat juga penjualan sisa tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan di sini, tanahnya kan tadi sebesar 50.000, bangunannya sebesar 60.000. Tapi tanah tadi sudah dijual sebesar 40.000, jadi tersisa 10.000. Nah, jual tanah dan bangunan sehingga pada saat penjualan tanah dan bangunan akan mengurangi aset non-cash sebesar 70.000. Tapi dijual hanya seharga 40.000 saja, jadi kita akan mengalami rugi sebesar 30.000. Lalu, rugi atas 30.000 ini akan didistribusikan kepada capital, yaitu dia akan mengurangi saldo ekuitasnya dari Jones, Smith, dan Tendi sebesar presentasenya. Lalu, pada bulan Februari juga terdapat pembayaran atas piutang sisa yang sudah dikolek tadi sebesar 50%. Piutangnya 20.000, yang dikolek tadi kan 14.000, berarti kita masih punya piutang 60.000. Nah, pada bulan Februari ini, kita menerima pembayaran piutang sebesar 50% dari 6.000 itu tadi. Jadinya kita akan mengurangi aset non-cash sebesar 3.000 dan menambah cash sebesar 3.000. Nah, karena juga diketahui bahwa sisa dari piutang itu akan dihapuskan, maka kita akan mengurangi aset non-cash sebesar sisa piutang yang tidak dapat tertagih tadi. Nah, penghapusan piutang itu akan didistribusikan atau dibebankan kepada masing-masing partner sebesar presentasenya. Jones 20%, Smith 30%, dan si Tendi 50%. Menghasilkan redistribution balance pada bulan Februari sebesar 28.400 untuk Jones, 42.600 untuk Smith, dan 21.000 untuk si Tendi. Nah, redistribution balance pada bulan Februari ini akan menjadi balance pada bulan Maret karena diketahui di soal bahwa distribusi kas baru akan dilakukan pada saat bulan Maret. Jadi bulan Februari itu belum dilakukan distribusi kas. Lalu pada bulan Maret kita terdapat pembayaran atas utang secara lunas. Tadi kan utangnya sisa 40.000, maka langsung kita cut 40.000 dan mengurangi cash sebesar 40.000. Jadinya utangnya 0, udah tidak ada lagi utang. Sehingga akan menghasilkan pre-distribution balance pada 1 Maret, yaitu kasnya 72.000, aset non-kasnya masih tersisa 20.000. Apabila kita melihat dari neraca, 20.000 ini ternyata adalah dari furniture dan fixture net. Lalu utangnya sudah habis, dan capital masing-masing partner 28.400 untuk Jones, 42.600 untuk Smith, dan 21.000 untuk Tendi. Lalu akan kita distribusikan menggunakan safe payment schedule karena masih ada aset yang tersisa. Kita asumsikan bahwa aset non-cash mengalami possible loss sebesar 20.000, sebesar aset yang tersisa. Nah, akan kita bebankan kepada Jones, Smith, dan Tendi Capital
sebesar presentasenya. Lalu akan menghasilkan safe payment untuk Jones 24.400, untuk Smith 36.600, dan Tandy 11.000. Akan kita distribusikan untuk kreditur dan partner, namun tadi kan kreditur utangnya udah dibayar lunas sebelum distribusi kas. Jadi untuk kreditur tidak ada alokasi untuk distribusi kas. Tapi untuk partner kita akan mendistribusikan sebesar 24.400 kepada Jones, 36.600 kepada si Smith, dan 11.000 kepada si Tandy. Sehingga sisa kasnya sisa capitalnya nanti akan sebesar 4.000, 6.000, dan 10.000. Nah, asumsi tidak selesai berarti si aset ini itu tuh belum terjual hingga distribusi kas. Pada asumsi selesai mengasumsikan bahwa si aset ini sudah selesai terjual atau sudah habis sebelum kas didistribusikan. Nah, kami mengasumsikan bahwa aset non-kas sebesar 20.000 ini sudah terjual sebelum distribusi kas, sehingga akan menghasilkan perbedaan pada asumsi tidak selesai tadi di bagian akhirnya, di mana pada asumsi selesai sudah tidak ada lagi saldo-saldo yang tersisa. Perusahaan bisa dilikuidasi gitu, bisa langsung dilikuidasi. Tapi kalau yang ini tadi yang tidak selesai akan menyisakan beberapa capital dan menyisakan aset non-cash sebesar 20.000. Untuk jurnal bisa dijelaskan oleh teman saya, Kansa. Oke, selanjutnya kita bikin jurnal setelah tahu tadi statement of partnership liquidation ya. Pertama kita bikin jurnal untuk bulan Januari 2006. Nah, tadi kan ada penjualan inventory seharga 20.000. Padahal harga perolehannya dulu itu harganya 65.000. Jadi kita rugi sebesar 45.000. Nah, 45.000 itu kemana? Nah, 45.000 itu tadi seperti yang udah dijelaskan sama Marel, itu dibagi-bagi ke kapitalnya Jones, Smith, and Tandy. Itu karena dia loss, akhirnya mengurangi kapitalnya mereka. Kemudian transaksi selanjutnya tuh ada collection AR. Nah, AR itu tadi berhasil tertagih sebesar 14.000. Nah, maka kita bikin jurnal cash pada AR sebesar 14.000. Kemudian tadi juga ada transaksi melunasi utang kepada kreditur utama, yaitu sebesar 40.000. Jadi kita langsung mengurangi cash. Jadi AP pada cash sebesar 40.000. Kemudian di bulan Februari 2006 ada transaksi penjualan tanah. Nah, penjualan tanah ini tampaknya kita untung. Jadi kita jual dengan harga 60.000, padahal dulu waktu beli harganya 40.000. Nah, untung ini kemana perginya? Sama aja tadi karena ini gain, jadi menambah kapital si partners. Jadi nambahin kapitalnya John, Smith, dan Tandy sebesar 4.000, 6.000, dan 4.000. Kemudian tadi ada penjualan sisa tanah dan bangunan, itu sebesar 30.000 ya kita loss. Nah, kita jualnya dengan harga 40.000, padahal harga perolehannya itu 70.000. Jadi si loss-nya tadi tetap dibagi-bagiin juga ke masing-masing partner. Untuk Jones 6.000, untuk Smith 9.000, dan untuk Tandy 15.000. Kemudian tadi ada collection AR tadi ya, yang terakhir yang 3.000 itu sebesar 3.000, makanya kita langsung bikin jurnalnya cash pada AR sebesar 3.000. Kemudian ada tadi yang tidak tertagih sebesar 3.000 tadi, akhirnya dihapuskan. Nah, dihapuskannya kemana? Mengurangi kapitalnya masing-masing partner. Yang bisa dilihat oleh teman-teman di situ, Jones kebagian 600, Smith kebagian rugian 900, Tandy kebagian dikuranginnya 1.500. Kemudian di bulan Maret tadi, karena kami menggunakan dua asumsi, yaitu tidak selesai dan selesai, maka kita membuat dua versi jurnal. Nah, versi jurnal asumsi tidak selesai itu ada pertama tadi transaksi melunasi akun payable, yaitu dengan membuat jurnal akun payable pada cash sebesar 40.000. Kemudian langsung kepada distribusi cash sesuai dengan tadi yang schedule safe payment, yaitu kepada Jones 24.400, kepada Smith 36.600, dan kepada Tandy 11.000. Kemudian untuk yang asumsi selesai, tadi sama aja sebenarnya untuk jurnal melunasi AP dan distribusi kas, cuman bedanya adalah
kita ada disposing asset. Tadi yang furniture and fixture, kita kan asumsinya dia terjual sebelum predistribution tadi ya. Jadi ada pengurangan furniture and fixture sebesar 20.000 kepada kapitalnya si John Smith and Tandy sebesar 4.000, 6.000, dan 10.000. Udah, itu aja. Jadi asumsinya selesai dan tidak selesai, bedanya cuma itu ada disposing asset. Untuk selanjutnya yang CDP bisa dijelaskan oleh teman saya berikutnya, yaitu Inasa. Terima kasih. Selanjutnya, menggunakan cash distribution dengan asumsi vulnerability ranking. Vulnerability ranking ini ditentukan dengan loss absorption potensial yang dihitung dari partners equity dibagi profit sharing ratio. Partners equity ini berasal dari saldo awal likuidasi, yaitu 1 Januari 2006. Dan jika ada internal utang dan piutang, maka di-adjust. Namun karena di soal ini tidak ada, maka partners equity-nya saldo awal likuidasi, yaitu untuk Jones 40.000, Smith 60.000, dan Tandy 50.000. Kemudian loss absorption potensialnya Jones 200.000 dari 40.000 bagi 20%, Smith 200.000 dari 60.000 bagi 30%, dan Tandy 100.000 dari 50.000 bagi 50%. Maka rankingnya adalah Tandy ranking 1 karena memiliki LAP yang paling rendah. Kemudian Jones dan Smith sama-sama ranking 2 karena memiliki hasil yang sama. Kemudian yang kedua, membuat schedule assume loss absorption. Membuat schedule assume loss absorption ini diasumsikan kerugian partnership cukup untuk menghilangkan Tandy. Jadi Tandy dikurangi 50.000 sehingga totalnya jadi 0. Kemudian Jones dan Smith dikurangi proporsi yang sama, yaitu Jones dikurangi 20% bagi 50% kali 5.000 sehingga totalnya jadi 20.000. Smith dikurangi 30% bagi 50% kali 50.000, jadi totalnya 30.000. Kemudian asumsi tambahan kerugian yang dapat menghilangkan Jones dan Smith. Jadinya Jones dikurangi 20.000 dan Smith dikurangi 30% bagi 20% kali 20.000. Jadi 30.000 sehingga totalnya jadi 0. Total pengurangan dari rank 1 adalah 100.000 dan total dari rank 2 adalah 50.000. Ini akan menjadi batas prioritas di cash distribution plan. Kemudian selanjutnya membuat cash distribution plan berdasarkan persentase. Yang paling utama jika ada distribusi kas adalah untuk melunasi utang, maka utang menjadi priority liabilities yaitu 100%. Kemudian prioritas yang kedua adalah dari rank 2, yaitu dari rank paling terbawah, yaitu 50.000. Jadinya Jones mendapat 40%, Smith mendapat 60%. 40% ini dari 20.000 dibagi 50.000, sedangkan yang Smith 60% ini dari 30.000 bagi 50.000. Kemudian prioritas yang ketiga yaitu untuk rank 1 sebesar 100.000. Dibaginya untuk Jones 20% dari 20.000 dibagi 100.000 dan untuk Smith 30% dari 30.000 bagi 100.000 dan Tandy 50% dari 50.000 per 100.000. Jika terdapat kas yang sisa, maka didistribusikan sesuai dengan profit or loss rasionya, yaitu untuk Jones 20%, Smith 30%, dan Tandy 50%. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, siapa? Marela, Kansa, Inasa ya. Soalnya mungkin masih sama ya, yang berbeda tadi ada rankingnya yang sama ya.
Ya, ranking 1, 2 perlakuannya sama aja sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, soal 7 ya. Tes. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riki. Di sini saya absen 14, sedangkan Aslam absen 15, akan memaparkan jawaban kami atas nomor 7. Bisa kita lihat di sini ada informasi neraca saldo setelah penutupan milik Persekutuan Lin, Mary, dan Nel per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Terus ada informasi tambahan. Yang pertama ada persekutuan akan dilikuidasi begitu aktiva dapat dikonversi menjadi kas. Kas yang direalisasi atas pengkonversian aktiva ini akan didistribusikan begitu tersedia, kecuali sejumlah 10.000 akan ditahan sebagai dana kontingensi selama periode likuidasi. Terus yang kedua, laba dan rugi atas likuidasi akan dibagi menurut persentase yang ditunjukkan dalam neraca saldo. Nah, di sini kita diminta yang pertama adalah menyusun rencana distribusi kas untuk masing-masing persekutuan. Nah, sebelum kita membuat rencana distribusi kas, kita harus menentukan vulnerability rank pada masing-masing sekutu. Pertama, kita akan masukkan saldo awal equity di masing-masing sekutu sebesar 55.000 untuk Lin, Mary 12.000, terus Nel 20.000. Lalu sebelum menentukan di ranking setiap sekutu, kita harus menghitung loss absorption potensialnya. Di sini Lin Capital nilainya adalah 110.000, untuk Mary 40.000, sedangkan untuk Nel adalah 100.000. Nah, angka ini didapatkan dari tiap-tiap equity ini sekutu dibagi persentasenya masing-masing. Nah, dari nilai loss ini kita bisa menentukan rankingnya di tiap-tiap sekutu. Untuk ranking 1 dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus distribusi vulnerability rank. Nah, setelah menentukan ranking tiap modal sekutu, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan vulnerable rank. Pertama, kita akan mencari total rank 1. Nah, ini berasal dari rank 1 tadi kan Mary 12.000 ini dikali 100 dikali 30-nya Mary. Hasilnya adalah 40.000. Nah, 40.000 ini kemudian akan dibagi ke tiap-tiap sekutu sesuai proporsinya ini. Untuk Lin ada 50%, hasilnya adalah 20.000. Untuk Mary 30.000, 12.000 ini. Terus untuk Nel adalah proporsinya 20%. Hasilnya adalah 8.000. Nah, setelah itu kita modalnya akan berkurang di tiap-tiap sekutu. Untuk di sini Lin menjadi modalnya 35.000, sedangkan Mary sudah habis. Terus untuk Nel di sini 20.000 dikurangi 8.000 menjadi 12.000. Nah, di sini untuk mencari sebelumnya untuk mencari total rank 2 di sini kita mengkalikan saldo Nel Capital di sini dikali 70% lah. 70% ini berasal dari pengurangan saldo tadi yang 30%. Jadi 70% dikali 20 milik Nel.
Hasilnya adalah 42.000. Nah, di sini 42.000 akan dibagi ke masing-masing sekutu. Untuk rank 2 di sini apa? Rank capital hasilnya adalah 30.000. Sesuai proporsinya. Apa? 30.000 ini 42.000 dikali 50 dibagi 70. Selanjutnya ini untuk Mary sudah habis karena nggak dihitung. Terus untuk rank 2 nil capital di sini 42.000 dikali 20% dikali 70. Nah, setelah perhitungan kita tadi semua hasilnya ada modalnya rank capital menjadi 5.000. Terus untuk Mary dan Nel sudah habis. Nah, kemudian terakhir di sini rank 3. Total rank 3 di sini adalah 5.000. Asalnya dari milik saldo modalnya Lin 5.000 dikali persentasenya 50% bagi 50%. Hasilnya adalah 5.000. Kemudian balance akhirnya sudah menunjukkan semua 0. Berarti ini mungkin sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya setelah langkah 1 dan 2, kita bisa menyusun schedule cash distribution plan-nya. Di sini kita sediakan dalam dolar dan dalam persentase. Nah, untuk jumlah kas yang 55.000 pertama, itu kita alokasikan ke priority liabilities, distributor utang pada kreditor luar. Nah, selanjutnya 5.000 selanjutnya itu kita akan distribusikan kepada Lin saja sebesar 100%, yaitu sebesar 5.000. Nah, selanjutnya 42.000 selanjutnya itu kita akan distribusikan kepada Lin dan Mary. Nah, si Lin bakalan dapat 57 atau 71%, atau dikaskan sebesar 30.000, dan Nel dapat 29% atau 2/7. Jumlah kasnya itu 12.000. Nah, selanjutnya sisanya itu harusnya 40.000 karena total asetnya itu kan 142.000 ya, berarti sisanya 40.000. Itu akan diberikan secara proporsional sebesar proporsi awalnya, yaitu 50, 30, dan 20. Berarti Lin dapat 20.000, Mary 12.000, dan Nel 8.000. Sheet selanjutnya, Bit. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu dengan dibalikkan ya rankingnya. Sheet yang selanjutnya. Sheet 3-nya, Bit. Cara yang kedua itu dibalikkan. Jadi dari yang paling kuat dulu ke yang rendah. Yang paling kuat itu ada si Lin. Itu nilai loss absorption-nya itu 110.000. Yang kedua ada Nel, loss absorption-nya itu ada 100.000. Dan yang ketiga M 40.000. Nah, equity balance-nya itu si Lin ada 55.000, M 12.000, dan N 20.000. Nah, jadi kita samakan dulu yang si Lin ini dengan yang si Nel. Yaitu kita kurangkan dengan 10.000. Nah, distribusi L 10.000, jadi hasilnya balance akhirnya Lin jadi 100.000, M jadi 40, dan N 100.000. Nah, untuk cash distribution-nya itu kita kalikan yang 10.000 tadi dengan persentasenya si Lin 50%, jadinya 5.000. Terus dikurangkan juga jadinya hasilnya Lin 50.000, M 12, dan N 20. Nah, setelah itu distribusi L dan N untuk menyamakan ke jumlahnya si M, yaitu dikurangkan sebesar 60.000 masing-masing. Jadi hasil akhirnya bisa menjadi 40.000. Untuk cash distribution-nya untuk si Lin 60.000 dikali 50% itu 30.000, dan N itu 20% kali 60.000 hasilnya 12.000. Nah, setelah itu kita kurangkan dapat balance akhirnya itu 40.000 untuk cash distribution-nya untuk L20, M12, dan N18. Balik lagi, Bit, ke CDP-nya. Nah, untuk soal 2 katanya itu ada cash realized sebesar 25.000 dari piutang dan inventory. Nah, jadi cash itu akan dibagikan pada akhir Januari. Nah, kita hitung dulu cash available untuk dibagikan.
cash awalnya itu kan ada 47.000, itu diketahui di soal. Terus yang realize tadi 25.000. Terus katanya juga ada penyisihan untuk kontingen 10.000, kita kurangkan dengan 10.000. Jadi cash available-nya itu untuk didistribusikan itu ada 62.000. Selanjutnya ke schedule pembagian cash. Nah, cash yang tersedia kan 62.000. 55.000 yang pertama itu kita distribusikan untuk pembayaran liabilities. Nah, jadi liabilities-nya dibayar 55.000, sehingga balance-nya jadi cash-nya itu tinggal 7.000. Nah, balance yang 7.000 ini, yang 5.000-nya kita distribusikan dulu ke Silin Capital. Nah, yang 5.000 didistribusikan 100% ke Lin, jadi sisa cash-nya itu tinggal 2.000. Nah, yang 2.000 ini ke prioritas yang keduanya itu didistribusikan ke L dan N, yaitu proporsinya itu 71% dan 29%. Nah, berarti untuk Silin dapat 71% dikali 2.000 hasilnya 1429. Lalu Sinel 29% dikali 2.000 hasilnya 571. Nah, jadi dari total 62.000 cash itu didistribusikan kepada pembayaran utang 55.000, kepada Lin didistribusikan sebesar 6.429, dan kepada Nel sebesar 571. Baiklah, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Siapa? Zainal Aslam ya. Gimana? Ada bosan? Ya, gini aja. Kita udah habis. Ini kan udah sampai 8 soal ya. Yang baru dapat nilai kan baru 17 orang ya. Sisa berapa lagi tuh? 29 kurang 17. 12. Berapa soal lagi tuh? 9, 10, 11, 12, 5 soal lagi ya. Nah, yang 5 soal yang akan dipresentasikan oleh 12 orang itu, Anda rekam sendiri ya. Dibuat video, oke nak? Sekitar 5 atau 10 menit ya. Anda kirim ke Nadia, ya, PJ-nya. Ya, nanti Nadia kirim ke saya, ke WA ya. Siap, Pak. Itu yang pertama ya, itu terakhir nanti jam 8 hari Minggu ya, udah saya terima. Oke. Karena nanti saya nontonnya hari Minggu ya. Supaya saya konsentrasi langsung saya masukin nilai. Kemudian untuk jawaban Excel yang Anda buat ya, saya cek lagi ya kan. Itu Anda kirim juga sama Nadia. Ya, nanti Nadia kirim ke saya paling lama jam 5 sore nanti. Ya, mungkin ada yang tambahkan jawabannya. Oke? Sampai sini clear, nak? Ada yang mau ditanya? Pak. Ya, paham ya? Oke, semangat ya. Bosan memang membosankan ya. Apalagi udah mau selesai ya, udah mau lulus, kita tinggal 2 minggu lagi kan ya? Ya, tinggal 2 minggu lagi, hari Senin depan. Kenapa ya saya setiap tahun ya selama saya jadi dosen ngajar AKL melulu ya, ini materi yang terasa lama gitu loh, Pak Mas saya ya. Ya, kayaknya lama banget kalau ngomongin materi partnership liquidation ini loh. Ya. Tapi saya tetap tadi Anda presentasi ya, mungkin ketika saya presentasi mungkin Anda juga ngantuk kali ya. Ya kan? Saya gitu juga, Anda presentasi saya berusaha gini ya kan, lihat satu-satu gitu ya kan, apa yang kurang gitu. Tapi nggak apa-apa ya, apalagi di virtual ini ya. Hari Senin, kita ketemu lagi hari Senin ya, kita masuk materi terakhir ya, yaitu corporate liquidation dan reorganization ya. Usahakan dibaca dulu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, nggak ada tugas ya, karena masih ada yang belum presentasi ya kan. Jadi mungkin hari ini mereka mau nge-record ya. Terserah pakai record nanti Nadia satuin ya, nanti kirimin ya. Siap, Pak. Oke. Bisa kita akhiri sampai sini? Bisa, Pak. Oke ya. Terima kasih 627 ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.